Ada kabar menarik dari salah satu saham blue chip khususnya di sektor perbankan, yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI. Nah, mereka akan melakukan corporate action, yaitu stock split. Nah, apa itu stock split dan apakah menarik ya efek dari corporate action ini? Nah, simak video ini sampai selesai karena akan saya bahas dan baiknya seperti apa. Apakah kalau menarik ini kita beli sebelum stock split atau setelah stock split? Oke, jadi itu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu, oke? Biar nggak ketinggalan kita update setiap harinya konten atau share video tentang apa, oke? Jangan lupa buat subscribe. Oke, kali ini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Aset lewat belajar investasi saham, cukup deposit dengan 1 juta rupiah. Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi. Saya tag video ini tanggal 15 Agustus, jam perdagangan masih mulai jam 2:11. Dan ini kemungkinan akan rilis tanggal 16 atau hari Rabu. Oke, dimana saya buka di keterbukaan informasi, search BBNI, mereka mau melakukan RUPSLB dan ini rilis tanggal 11 Agustus atau bisa dikatakan hari Jumat dan di akhir perdagangan, dimana ini si korporasinya adalah stock split. Jadi corporate action tuh ada macam-macam, ada stock split, ada ya kebalikannya stock split itu ada reverse stock, terus lalu ada dividen yang sering, terus ada RUPS, RPS juga ada dua macam, RUPST, RUPS tahunan, sama satunya RUPS LB, RUPS luar biasa. RUPS LB itu biasanya ya karena ada hal-hal yang tiba-tiba muncul gitu, seperti ini mau stock split, mereka RUPS LB, terus ada pergantian direksi dan kawan-kawan, nah itu ada juga RUPS LB. Lalu ada tender offer, itu termasuk corporate action, dan macam-macam lah. Terus mau waran, mau ring issue, nah itu termasuk corporate action juga gitu. Oke, sebelum ke sana ya, apa yang membedakan stock split dan reverse stock? Kalau stock split ini dipecah. Jadi sebagai contoh, Bapak Ibu dan teman-teman punya uang 10.000 gitu. Punya uang 10.000. Nah, ini punya uang 10.000 lalu mau dipecah di stock split 1:2. Maksudnya apa? Nah, ini jadi uang 10.000 ini dipecah jadi 2 gitu. Jadi kan satunya jadi 5.000-an gitu. Tapi secara nominal itu kan sama ya. 5.000 tambah 5.000 10.000 gitu. Nah, nominalnya juga sama dengan 10.000 satu lembar. Nah, itu stock split. Perumpamaannya itu seperti itu kalau stock split. Nah, kalau reverse stock itu dibalik. Jadi ibaratnya awalnya itu misal 4:1 gitu. Jadi 4 bagian dikumpulkan menjadi satu. Sebagai contoh, tadi kan kalau uang 10.000 dipecah. Nah, kalau ini ada uang 10.005, misal ada uang 10.005. Nah, ini dikumpulin jadi satu. Jadi 50.000 satu atau 10.002 digabungin jadi hanya 20.000 satu. Nah, itu sebagai contoh reverse stock. Cuman ada plus dan negatifnya kedua ini gitu. Kalau stock split nih ada lebih banyak positifnya. Kenapa? Karena kebanyakan itu menunjukkan bahwa investor retail itu akan lebih bergairah karena makin rame gitu. Misal contoh, Bapak Ibu dan teman-teman punya beli BNI di harga sekarang itu satu lembarnya itu 9.000 gitu. Jadi satu lot butuh harga hampir 900, hampir 1 juta gitu satu lotnya gitu. Nah, kalau dipecah jadi 1:2, jadi satu lotnya kan lebih terjangkau. Hanya cuman dengan modal 500.000 itu sudah dapat satu lot. Kalau duitnya 1 juta berarti dapat 2 lot. Nah, itu keunggulannya gitu. Jadi lebih terjangkau oleh retail kalau stock split. Kebalikannya, kalau reverse stock akan lebih mahal dijangkau dalam segi nominal. Meskipun secara value ini lebih bagus. Secara value sama aja, secara value keduanya sama aja karena 10.000 dua bagian sama 20.000 satu ya kan sama aja gitu. Tapi yang beredar di masyarakat ini kan lembarnya akan lebih sedikit gitu kalau reverse stock. Kalau stock split lebih banyak, yang membuat retail juga lebih terjangkau harganya. Itu sih, jadi stock split ini banyak positifnya dibanding negatifnya. Itu aja sih kalau saya menilainya seperti itu. Oke. Berdasarkan keterbukaan informasi, nah ini kita mulai membaca ya.
atas rencana pemecahan saham atau stock split. Oke, ini keterbukaan informasi diterbitkan 11 Agustus di mana perseroan atau perusahaan itu akan memecah berencana melakukan stock split rasio 1 saham lama menjadi 2 saham baru atau rasio 1:2 itu tadi ya. Uang 10.000 dibagi 2 jadi satu lembarnya 5.000-an. Jadi dengan harga sekarang BNI di harga 9.000. Jadi kalau nanti di closing harga jadi stock split ini juga ada come date-nya ya. Nanti come date-nya di berapa? Nah, misal come date-nya di 9.000. Jadi nanti satu lembarnya 4.500 gitu. 1:2 itu perjanjian mereka. Tetapi nah ini sebentar. Alasan dan tujuan. Nah, ini sebelum itu ya. Alasan dan tujuannya ya. 1. Tujuan utama perseroan melakukan stock split adalah meningkatkan demand atas saham perseroan yang memperluas basis investor. Jelas ya. Kalau demand kan berarti permintaan ya. Kalau harganya lebih terjangkau pasti tadi retail ini lebih banyak yang melirik gitu. Nah ini, stock split akan menyebabkan harga saham perseroan menjadi terjangkau bagi investor perorangan atau retail. Dengan demikian meningkatkan jumlah investor yang dapat melakukan transaksi atas saham perseroan. Sebagai informasi, per akhir Juni 2023, komposisi pemegang saham 60% adalah NKRI, Negara Republik Indonesia. Lalu investor asing itu 26%, oke. 9% itu investor institusi domestik, oke. Dan 4,8% itu retail. Jadi asingnya termasuk banyak juga ya, 9% gitu. Lalu yang ketiga, jumlah lembar saham setelah stock split akan bertambah. Hal ini akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham sehingga perdagangan akan lebih aktif. Kan makin banyak ya, jadi makin Tetapi sebelum RUPS itu sebelum stock split itu ada yang namanya RUPSLB, meminta persetujuan dulu nih sama pemegang-pemegang saham yang lama gitu. Apakah boleh nih perseroan melakukan stock split gitu. Nah, itu RUPS mereka itu di 19 September. Nah, mereka 19 September lalu nanti stock splitnya adalah di pemecahan sahamnya itu terjadi di 10 Oktober. Jadi come date-nya di sini. Come date-nya di 9 Oktober lah ya. Oke, jadi itu Oktober lah, masih ada waktu. Ini Agustus, September, Oktober. 2 bulan lah ya, 2 bulan. Hampir 2 bulan lagi. Gitu. Nah, ini RUPSLB-nya akan diselenggarakan tanggal 19 September 2023 atau 1 bulan lagi mereka RUPSLB meminta persetujuan gitu. Itu. Nah, apakah menarik? Saya akan mengatakan lebih menarik gitu, akan karena lebih terjangkau. Nah, baiknya beli di berapa sih? Kalau menurut saya BNI ini termasuk salah satu saham yang cocok juga buat secara long term gitu. Kalau kita lihat ya PI-nya ya sekarang berada di angka 8, PBV-nya di angka 1,2 gitu. Bahkan kuartal 1 dan kuartal 2 BNI ini mengalami kenaikan dibanding tahun lalu gitu. Tahun lalu laba kuartal 1 tambah kuartal 2 itu sebesar 3962 ditambah 4841 gitu. 8 triliun lah, 8 triliun. Sedangkan sekarang udah di angka 10,2 triliun. Jadi ada kenaikan 10,2 kurangi 8,8, ada kenaikan 1,4 triliun gitu dibandingkan tahun lalu. Atau sebesar 15%. Jadi secara ini perusahaan blue chip tetapi masih bisa growth 2 digit itu sangatlah bagus. Kita harus apresiasi. Jadi menunjukkan bahwa geliat perbankan di Indonesia itu masih oke. Orang blue chipnya aja masih bisa growth 2 digit gitu. Jadi mau dibeli saat sebelum stock split atau setelah stock split, in my opinion ya, menurut saya itu sah-sah saja kalau tujuannya untuk invest. Tetapi kalau tujuannya untuk trading, nah ini kalau untuk trading menurut saya selagi sahamnya masih stay di 8.875 itu masih oke. Bahkan hari ini perdagangan ini saya tag tanggal 15, ini nanti videonya kan tanggal 16 ya. Ini termasuk retrace ini dia. Di 9.100 ini retrace. Ya 9.000 lah ya, 9.050 ya itu bisa jadi supportnya. Jadi di atas itu masih oke ini perusahaan.
buat target ke sini sebelum stock split sangatlah make sense ke 9.550 lah. Nah, itu make sense banget gitu untuk target ke situ kalau untuk trading. Dan risk and rewardnya juga 1 banding berapa nih? Ya 1 banding 4, bagus banget gitu. Jadi BBNI kalau dibuat long term sah-sah saja sesudah atau sebelum membeli, sesudah atau sebelum stock split. Kalau buat trading ya patokannya di 8.875 itu aja sih kalau buat trading. Kalau blue chip menurut saya akan lebih oke digunakan untuk invest sih, apalagi BNI ya, masih menarik saham ini gitu. Apakah setelah stock split itu akan naik sahamnya? Nah, kita lihat dulu BNI secara corporate action dia udah pernah stock split belum? Nah, dia belum pernah stock split. Ada saham-saham yang setelah stock split itu turun terus naik lagi. Contoh Bank BCA. Bank BCA ini telah stock split loh. Kita cek dulu Bank BCA corporate actionnya. Ini sama-sama blue chip kan ya? Dia stock split 3 kali, bahkan 2004, 2008, 2021. Bahkan yang 2021 itu 1/5, gede banget gitu. Dan harganya terus naik. Selinier dengan yang namanya kenaikan dari labanya gitu. Dan ya kalau saya melihat BNI pun bisa melakukan terjadi seperti itu. Jadi selagi dia stock split ya kalau buat long is okay sih, menarik banget BNI. Oke, mungkin itu ya view saya ya. Jadi BNI melakukan stock split itu menjadi kado atau menjadi hal yang menarik di tengah saham atau market yang lesu gitu-gitu aja. Ya, mengantukkan lah ya. Jadi ini bisa menjadi stimulus biar marketnya juga lebih rame di September terutama. Oke. September dan Oktober setelah RUPSLB dan sampai stock split pengumuman. Oke. Jadi itu stock split BNI secara kesimpulan menurut saya menarik. Jadi bagaimana Bapak Ibu, tertarik membeli atau tidak? Boleh tulis di kolom komentar. Oke, jadi itu semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu teman-teman sehat selalu. Bye bye.